akan belajar tentang TIK. Salah satu hal yang paling mudah dikenali dari materi TIK adalah tentang penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seperti singkatannya ya, pasti teman-teman paham sekali tentang soal TIK karena ini menjadi hal yang paling berbeda. Kalau misalkan kita belajar tentang profesionalisme, pelayanan publik, dan jejaring kerja, soalnya akan sedikit mirip, tapi kalau TIK di sini jelas berbeda. Karena ya itu tadi, biasanya menunjukkan tentang teknologi, digitalisasi, perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Jadi, ini juga akan memudahkan kalian untuk memahami konsep TIK seperti apa. Bagi teman-teman yang belum paham tentang TIK, kita akan lihat dulu pembahasannya seperti apa supaya kita lebih mengenal dan mendalami masalah di TIK ya. Oke, untuk teknologi informasi dan komunikasi, di sini menjadi salah satu materi yang ada di tes CPNS dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dan ini juga menyangkut tentang cara kita bersikap adaptif. Maksudnya apa sih adaptif? Apakah ini sama dengan beradaptasi? Bisa jadi demikian. Karena di sini kita berusaha terbiasa dengan perubahan yang terjadi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri. Lalu, kita juga terus mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa dimanfaatkan di kehidupan kerja ataupun sehari-hari. Jadi mudah sekali mengenali aspek TIK di sini, karena pastinya kita paham penggunaan teknologi. Kan kita tidak lagi hidup di zaman batu ya teman-teman. Segala hal sudah berkaitan dengan teknologi, digitalisasi, dan teman-temannya. Lalu bagaimana cara kita memberikan jawaban yang tepat ketika berhadapan dengan soal TIK? Ada 6 aspek yang perlu kita ketahui, dan sebetulnya ini tidak mutlak jawabannya seperti di pilihan ini ya teman-teman, karena bisa jadi memang ditampilkan secara eksplisit atau implisit. Yang paling penting adalah mengenali masalahnya, mencari jawaban yang relevan, dan juga kesimpulannya harus tepat. Untuk yang pertama, tentunya bersikap adaptif, proaktif, dan responsif. Apapun itu, ketika berkaitan dengan TIK, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologinya secara cepat. Karena kan yang namanya teknologi pasti akan selalu berubah, berkembang, dan maju tentunya. Jadi sikap adaptif adalah yang paling baik. Lalu untuk opsi yang kedua, bijak dan mawas diri bersosial media. Kenapa ini berkaitan dengan bersosial media? Karena biasanya ada soal-soal juga yang berkaitan dengan hal ini, dan bagaimana cara kita bersikap untuk bisa bijak, memilih, dan memilah informasi. Lalu yang ketiga, skeptis. Skeptis adalah sikap tidak mudah percaya. Saya selalu punya keraguan supaya tidak termakan isu hoax, dan tentunya saya berpikir kritis untuk menerima dan menerapkan informasi itu sendiri. Ingat, skeptis dan kritis harus bisa berbarengan supaya kita juga bisa lebih cerdas lagi untuk menerima informasi yang ada di sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Lalu untuk yang keempat, membantu orang lain belajar dan berkembang di bidang IT. Bukan hanya untuk diri saya saja, supaya paham dan juga bisa mengelola teknologinya dengan baik, tapi saya juga harus bisa menyebarkan hal-hal positif pada orang lain, supaya mereka bisa belajar dan berkembang bersama untuk memahami IT, ataupun teknologi dan informasi ya. Lalu, ada belajar soal perkembangan teknologi, komputer, dan internet. Belajar tidak lepas dari materi apapun. Jadi yang paling penting adalah kemauan kita dan inisiatif yang tinggi untuk terus berkembang. Yang terakhir adalah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjebak penipuan, kebocoran data, dan lain sebagainya. Kenapa ada hal yang demikian? Karena kan semakin berkembangnya teknologi, pasti akan semakin banyak dampak buruknya dan bagaimana cara kita menangani hal tersebut. Selain bertindak responsif, kita juga harus bisa cerdas supaya problem solving-nya ada di sini. Ketika terjebak penipuan, ya jangan hanya diam saja. Harus mencari informasi, harus bisa melaporkannya, atau mungkin bertindak ke arah yang lebih cepat lagi, supaya tidak terjadi hal serupa dan kita bisa menanganinya. Baik teman-teman, itu adalah konsep yang harus kita perhatikan ketika berhadapan dengan soal TIK. Dan seperti biasa, kita akan pindah ke slide berikutnya untuk pembahasan dan contoh-contoh soalnya. Baik, untuk soal pertama, seorang warganet memvideokan satpam yang mengangkat kucing dari gorong-gorong dan melemparkannya secara refleks. Video itu viral di sosial media dan dianggap sebagai kekerasan terhadap hewan. Warganet sudah menghujat dan minta ia dipecat sebagai satpam, namun di CCTV terlihat bahwa kucing tersebut mencakar tangan satpam sehingga dilepaskan begitu saja dari tangannya.
Bagaimana sikap Anda menanggapi hal ini? Ini sebetulnya bisa terjadi pada diri kita ya. Ketika melihat dari satu sisi saja, pastinya kita akan berpikir bahwa, wah itu benar, apa yang saya lihat pasti itu adalah faktanya. Namun kita juga perlu kritis menyikapi hal ini. Seperti penjelasan di awal, kita harus bisa skeptis, jangan mudah percaya dengan satu sisi. Karena di sini teman-teman, videonya diviralkan oleh orang lain, tapi ternyata di CCTV ada hal-hal yang berbeda dan tidak sesuai perkiraan, maka kita harus lebih cermat lagi untuk menyikapinya. Untuk opsi yang A, saya akan lebih selektif mencerna apa yang saya lihat di video sosial media supaya tahu bahwa saya benar. Baik, untuk selektif seperti ini sebetulnya kita berusaha memilah dan memilih informasi dengan benar. Tapi tujuannya supaya saya merasa benar, berarti validasi dari melihat video itu untuk membuktikan saya benar. Apakah hal itu boleh? Boleh saja. Tapi apabila kita bandingkan dengan jawaban yang lain, sebetulnya ada yang lebih proaktif lagi dan berusaha menyikapinya dengan lebih kritis. Untuk opsi yang B, saya akan lebih kritis lagi ketika melihat suatu unggahan atau video agar tidak menghujat dan merugikan orang lain. Nah, untuk opsi yang A ini kan pembuktian bahwa saya benar. Tapi untuk opsi yang B, bukan hanya memikirkan tentang diri saya saat menyikapi suatu unggahan, tapi saya juga memikirkan orang lain. Supaya tindakan saya tidak merugikan mereka, dan saya juga tidak akan menghujat ataupun ikut-ikutan. Karena ya videonya tadi tidak sesuai dugaan di awal. Ternyata ada dua sisi, yaitu video yang diviralkan dan juga video CCTV. Untuk opsi yang B, kita lingkari dulu ya teman-teman. Karena tentunya dengan kritis menyikapi suatu masalah, kita akan bisa lebih terbuka terhadap informasi, tapi akan bersikap lebih bijak. Untuk opsi C, saya rasa tindakan warganet sangat wajar ketika melihat video yang mengandung kekerasan. Setiap warganet pastinya akan merasa bingung apakah ini benar atau tidak, tapi kalau sudah ada kekerasan, wah, orangnya patut disalahkan. Namun, jangan langsung termakan isu atau sesuatu yang kita lihat. Kan ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan lagi. Jadi untuk opsi yang C ini terkesan membenarkan hal yang salah. Untuk opsi yang D, apapun yang ada di sosial media, semua pasti dimanipulasi untuk mencari perhatian dan simpati. Maka saya tidak akan percaya. Apabila kita berpikir demikian, berarti kita menganggap secara general bahwa apapun itu di sosial media adalah palsu, manipulatif, dan tentunya tidak sesuai faktanya. Tapi kan tidak boleh kita berpikiran demikian karena mengeneralisir hal-hal yang tidak kita tahu secara pasti. Sedangkan untuk opsi yang terakhir, teman-teman, video satpam dan reaksi warganet menunjukkan bahwa masih banyak yang tidak cermat bersosial media dan sangat berbeda dari mereka. Merasa berbeda atau merasa lebih pintar itu wajar, tapi kan tidak perlu sampai menghakimi orang lain juga. Sama halnya kita menghujat secara tidak langsung. Jadi lebih baik kita bersikap bijak seperti opsi yang B. Tanpa perlu menghakimi, yang penting adalah saya tahu ini benar atau salah. Supaya tidak merugikan orang lain dan tidak meninggalkan jejak digital yang buruk bagi diri kita. Baik, kita akan pindah lagi ke slide berikutnya ya, untuk slide berikutnya. X adalah rekan kerja yang suka membagikan berita atau informasi palsu di grup obrolan, terutama yang menyangkut politik. Saking seringnya ia berbuat demikian, tidak sedikit yang mulai percaya dan menjadi penerus pesan-pesan hoax. Sikap mereka justru menunjukkan kualitas berpikir yang rendah. Apa yang akan Anda lakukan? Wah, ini sering terjadi di kehidupan kita ya, bahwa biasanya ada teman atau saudara yang sering membagikan berita palsu dan mempersuasi orang lain bahwa ini benar adanya dan ini adalah fakta 100%. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Untuk opsi yang A, mengancam X dan yang lain soal Undang-Undang ITE jika terus menyebarkan informasi palsu di grup kerja. Baik, teman-teman, untuk opsi yang A, sebetulnya kita berusaha bertindak tegas, tapi daripada mengancam, seharusnya kita melakukan tindakan yang lebih proaktif dan pendekatannya juga sesuai. Siapa sih yang suka diancam? Mungkin ini akan efektif karena membuat orang lain takut, tapi kan tidak berusaha membuka pikiran mereka. Dan alangkah lebih baiknya kita juga memberikan pemahaman kepada yang lain bahwa apa yang mereka percaya ini adalah informasi palsu. Jadi untuk opsi yang A kurang tepat, untuk yang B, mengedukasi dan menekankan soal ancaman Undang-Undang ITE bagi yang menyebarkan berita hoax. Nah,
Mengancam dan mengedukasi punya perbedaan makna dan tentunya juga lebih positif mengedukasi. Jadi untuk opsi yang B, bisa kita anggap sebagai jawaban yang tepat dan kita lihat pembahasannya teman-teman. Kenapa di sini poinnya besar? Karena tentunya kita memberikan pemahaman soal berita hoax agar setidaknya mereka sadar dan mungkin sedikit lebih pintar untuk membedakannya. Dan dilanjutkan dengan penekanan soal Undang-Undang ITE. Mungkin masih ada kata mengancam di situ, tapi setidaknya di awal kita berusaha memberikan penjelasan dulu. Sedangkan untuk opsi yang C, poinnya kecil, melaporkan X pada pihak perusahaan karena menyebarkan informasi palsu yang merugikan perusahaan. Informasi palsu yang disebarkan oleh X ini berkaitan tentang politik, bukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Bisa saja, mungkin ketika X ditangkap polisi karena menyebarkan informasi palsu, citra perusahaan juga akan jelek. Tapi kan secara tidak langsung hal ini kurang relevan, karena yang kita maksudkan adalah masalah ataupun informasi palsu yang merugikan perusahaan. Sedangkan di soalnya adalah tentang politik. Lalu untuk opsi yang D, bertindak adaptif dengan menyematkan pesan di grup obrolan soal perbedaan informasi asli dan yang hoax. Sebetulnya ini boleh saja menjadi cara kita, menjadi jalan ninja untuk mengedukasi teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka akan memperhatikan hal ini secara menyeluruh? Mungkin tidak ya, karena biasanya akan sulit bagi mereka membaca hal-hal yang sifatnya baik, tapi kalau yang buruk biasanya lebih cepat dipahami dan lebih cepat dibaca. Ini boleh menjadi alternatif, tapi lebih baik kita mengedukasi secara langsung. Sedangkan untuk opsi yang E, poinnya cukup baik, mengedukasi X untuk berpikir cerdas sebelum menyebarkan pesan karena ia selalu salah tanggap akan informasi. Sama-sama tentang memberikan pemahaman, tapi yang menjadi target sasaran di sini adalah X saja. Sedangkan yang sudah terkena dampaknya adalah orang lain ataupun teman-teman kita. Jadi baiknya mengedukasi secara menyeluruh, bukan hanya pada X. Baik, kita akan pindah lagi ke slide berikutnya untuk soal ketiga. Ada pemberitaan mengenai suatu aplikasi chat khusus kelompok menyimpang. Sayangnya, aplikasi tersebut sangat mudah diunduh oleh anak di bawah umur dan disalahgunakan untuk kejahatan oleh orang-orang. Sebagai masyarakat yang adaptif akan teknologi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini salah satu cara kita berpikir cerdas, teman-teman, supaya bagaimana cara kita menyikapinya dengan tindakan yang tepat, dan tentunya memberikan dampak positif juga bagi orang lain, agar mereka tidak terpengaruh dan tidak terjerumus ke hal yang serupa. Karena di sini, tentang aplikasi chat khusus kelompok menyimpang, pasti tidak sesuai dengan moral kita, walaupun kaitannya dengan teknologi, tapi yang menjadi masalah adalah tentang masyarakatnya juga. Nah, untuk opsi yang A, mengutamakan fungsi dari suatu aplikasi daripada mengunduhnya hanya karena penasaran atau sedang populer. Baik untuk opsi yang A, secara tidak langsung bisa kita ambil kesimpulan bahwa saya akan mengabaikan aplikasi tersebut karena fungsinya tidak sesuai kebutuhan saya. Sebetulnya ini boleh saja karena kita tidak mau ambil pusing dan boleh sekali mengabaikannya. Tapi kan tindakan adaptif apa yang perlu kita lakukan? Berarti selain berusaha memahami masalahnya dari segi teknologi, kita juga harus bisa membiasakan diri untuk memberikan contoh positif pada orang lain. Sedangkan untuk opsi yang A, tidak demikian. Opsi yang B, mengedukasi orang-orang di sekitar saya untuk lebih kritis dan berhati-hati dengan aplikasi yang berbahaya. Apakah ini bisa menjadi jawaban yang tepat? Bagaimana, teman-teman? Apakah ini sesuai jawaban kalian? Kita lingkari dulu karena dengan mengedukasi sama halnya dengan memberikan pemahaman dan pembelajaran bahwa informasi ini akan sangat bermanfaat ketika mereka tahu ada aplikasi yang berbahaya dan juga mengandung kelompok yang menyimpang. Namun, kita lihat lagi apakah jawaban yang C lebih baik. Memperingatkan anak di bawah umur yang saya kenal supaya tidak mengunduh aplikasi serupa dan memberitahu dampaknya. Dilihat lagi bahwa di soalnya, aplikasi ini sangat mudah diunduh oleh anak di bawah umur. Sebetulnya untuk opsi yang C cukup relevan, tapi kita coba pikir lebih dalam lagi, apakah memang bijak ketika memberitahukan hal ini pada anak di bawah umur? Biasanya, ketika kita memberitahukan informasi yang sebetulnya suatu larangan, justru mereka akan lebih mudah untuk penasaran dan ingin mencari tahunya. Jadi ya baiknya kita mengedukasi orang-orang yang sudah paham dan juga
Jangan sampai membuat anak penasaran ya, karena kalau misalkan diberitahu secara langsung, khawatirnya mereka malah menggali informasi dan terjerumus karena rasa penasaran tersebut. Untuk opsi yang D, membekali diri saya dengan informasi soal teknologi supaya bisa lebih bijak dan menjauhkan diri dari aplikasi yang negatif. Untuk opsi yang D adalah jawaban yang cukup proaktif juga teman-teman, karena kita berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berusaha lebih cerdas lagi, tapi hanya untuk keuntungan saya sendiri, bukan untuk orang lain, dan tidak berusaha memberikan hal-hal yang positif bagi mereka untuk menjauhi aplikasi tersebut. Kalau misalkan menjauhi, ya sebetulnya boleh saja, tapi lebih baik mencegah dulu ya, tindakan preventifnya seperti apa. Untuk opsi yang E, poinnya kecil, bersikap adaptif dengan mencari informasi dan menambah wawasan dengan mengunduh aplikasi tersebut. Oke, ini sebetulnya menjadi pertanyaan juga bagi kita. Teman-teman coba kita berpikir lebih dalam lagi. Kita kan tidak perlu tahu bahwa ini adalah buah duren. Dengan menciumnya saja, saya tahu ini buah duren gitu. Misal saya tidak suka nih, saya kan nggak perlu sampai makan buah durennya. Sama halnya, ketika kita tahu aplikasi itu negatif dan juga berbahaya, maka saya tidak perlu mengunduhnya untuk mencari tahu. Nah, cara berpikir kritis seperti ini seharusnya kita sikapi dengan lebih objektif lagi. Jangan sampai membuat rasa penasaran kita dan justru mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik, kita pindah lagi ke slide berikutnya ya. Lagi-lagi, tetangga Anda tertipu giveaway artis di sosial media dan kehilangan 10 juta rupiah. Ini sudah kedua kalinya terjadi kepada orang yang sama. Tetangga lain yang tahu justru tidak iba karena itu adalah ulahnya sendiri. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi hal ini? Oke, kalau misalkan teman-teman ada di situasi sebagai tetangganya, pasti kita sebal. Astagfirullah, kenapa ini terjadi lagi? Mungkin akan ada pertanyaan demikian karena sudah terjadi kedua kalinya. Akan kesal juga karena ya kenapa dia sampai bisa tertipu dua kali, padahal 10 juta ini uang yang cukup banyak. Lebih baik saya menonton konser Blackpink mungkin ya, daripada saya giveaway artis tapi harus tetap bayar mahal-mahal. Jadi, teman-teman, bagaimana sih cara kita menyikapi hal seperti ini? Sedikit banyaknya kita harus abaikan perasaan kesal ya, karena kita berusaha lebih adaptif dan membantu tetangga kita. Untuk opsi yang A, memberinya informasi bahwa jangan mudah percaya pesan orang asing soal giveaway kecuali dari artisnya langsung. Sebetulnya ini agak sedikit tricky, kenapa? Bisa menjadi riskan apabila memilih opsi yang A. Teman-teman pasti sudah tahu perkembangan AI sangat pesat ya. Mungkin pernah dengar juga informasi tentang giveaway artis ya, tiba-tiba orang tersebut ditelepon oleh artis, misalkan si A gitu, video call, terus mengatakan bahwa, oh ibu selamat ya, ibu dapat giveaway saya, tapi ibu harus bayar pajaknya dulu di awal. Wah ini asli, karena dia udah video call saya. Ternyata itu adalah AI, atau video yang sudah direkam. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh, karena bisa jadi artisnya langsung bukan dari artisnya itu sendiri, tapi mungkin video yang sudah dimanipulasi. Jadi untuk opsi yang A, kita kasih setengah dulu ya. Lalu untuk yang B, memintanya untuk tidak menggunakan sosial media karena membuatnya mudah ditipu orang lain. Oke, sebetulnya ini menjadi pamungkasnya. Ketika orang sudah tertipu dua kali, baiknya kamu jangan main sosmed deh. Ngapain main sosmed kalau misalkan smartphone kamu pintar, tapi kamu sendiri tidak pandai memilih dan memilah informasi dan jadi mudah tertipu. Sebetulnya hal ini boleh saja ya, tapi kan akan agak sedikit kasar dan mungkin tetangga kita juga tidak akan menerimanya. Akan sulit juga bagi kita di orang-orang yang sudah modern untuk tidak menggunakan sosial media, karena ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk opsi yang B, kurang solutif. Untuk yang C, bicara baik-baik supaya ia lebih cermat menangkap informasi dan mengetahui ciri penipuan di sosial media. Oke. Kita lihat dulu untuk opsi yang C, apakah ini jawaban yang tepat. Nah, teman-teman, ketika kita berusaha memberitahu orang lain, pasti harus dengan cara yang baik-baik agar bisa diterima pemahamannya. Dan untuk opsi yang C, poinnya 5, karena dengan cara ini saya berusaha memberitahu dan membuatnya sadar supaya bisa lebih cerdas lagi, membedakan informasi yang palsu dan yang bukan, supaya ya tidak terjadi penipuan ketiga kalinya.
Jangan sampai deh ternyata yang ketiga kalinya adalah yang terakhir ya. Jangan demikian ya teman-teman. Lalu untuk opsi yang D, berusaha menyadarkan bahwa semua giveaway artis itu palsu, walau informasinya ada di akun artis itu sendiri. Baik, untuk opsi yang D terlalu mengeneralisir dan menganggap bahwa semua artis ini yang melakukan giveaway ini jelek nih, citra mereka pasti buruk, karena ya ini palsu. Jangan berpikir seperti itu, karena biasanya hal-hal yang kita anggap secara general dan menyudutkan orang lain tanpa pemahaman yang objektif akan membuat kita tidak berpikir lebih kritis. Jadi untuk opsi yang D, poinnya kecil. Untuk yang E, memberinya berita soal kasus penipuan giveaway di sosial media agar ia belajar dari kesalahannya. Oke, biasanya ketika orang ini udah salah nih, tapi nggak sadar-sadar, kita kasih contohnya nih. Ini lihat nih, di internet tuh udah banyak gitu yang tertipu. Sampai puluhan juta, sampai kehilangan ini itu. Tapi bagaimana cara kita menyadarkannya supaya ia lebih cerdas lagi? Ya bukan hanya memberikan contoh dari hal-hal yang sudah terjadi, tapi kita menanamkan cara dia untuk berpikir membedakan informasi yang palsu dan bukan. Jangan sampai dia kena voice phishing, penipuan suara, atau mungkin penipuan serupa dari pesan WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi untuk opsi yang C, lebih proaktif lagi menanggapi masalahnya. Baik, kita akan pindah ke soal berikutnya, teman-teman. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Anak-anak suku pedalaman X di Provinsi Aceh mendapat kesempatan untuk belajar soal komputer dan smartphone di sekolah rakyat yang didirikan oleh sukarelawan pendidikan. Dalam tugas ini, Anda diberi tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan mengajari mereka. Cara yang akan Anda lakukan untuk mengajari mereka adalah, perlu kita lihat bahwa target dari penerima fasilitas ini adalah anak-anak suku pedalaman. Dan mereka mendapat kesempatan untuk belajar soal komputer serta. Tapi bisa kita nilai, untuk suku pedalaman, tidak semua orang paham tentang teknologi ya. Sebagian besar mereka masih berada di tahap awal untuk pengenalan dan mungkin juga ada yang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajari mereka dengan pendekatan yang tepat dan adaptif? Opsi yang A, mengajari mereka secara rutin dengan pelajaran IT yang sistematis demi perubahan teknologi yang masif. Perubahan teknologi yang masif ini adalah yang besar-besaran. Apakah mereka memang perlu hal yang demikian? Padahal kan di sini untuk mengajari, setidaknya untuk mengenalkan dasar-dasarnya dulu. Apabila ingin sistematis, berarti ada konsep yang lebih besar yang harus kita lakukan untuk perubahan IT. Jadi untuk opsi yang A, kita silang dulu ya. Lalu bagaimana dengan yang B? Teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? Kalian ada yang pilih B enggak? Mengenalkan dan mengajarkan secara perlahan agar setidaknya mereka paham dulu dan beradaptasi. Nah, ini salah satu kunci dari adaptif adalah pengenalan supaya saya bisa membiasakan diri ataupun beradaptasi. Bisa jadi untuk opsi yang B adalah jawaban yang tepat karena pendekatannya step by step. Supaya mereka juga tidak kaget, tidak ada culture shock tentang IT, dan tentunya yang perlu kita tekankan adalah pemahaman dasarnya. Jadi untuk opsi yang B, mungkin saja poinnya 5. Kita bandingkan dengan yang C ya. Mengusulkan tambahan fasilitas IT supaya setiap anak bisa punya dan belajar masing-masing dengan kondusif. Oke, untuk penambahan fasilitas sebetulnya boleh saja, tapi kita lihat apakah mereka memang sudah efektif bisa menggunakannya secara optimal. Sedangkan di sini mengusulkan fasilitas tambahan seharusnya disertai dengan pemahaman yang tepat juga dari anak-anak tersebut. Jangan sampai fasilitasnya banyak, tapi tiba-tiba numpuk dan jadi sia-sia karena mereka belum pandai mengoperasikannya. Jadi untuk opsi yang C masih kurang tepat. Yang D, memberikan pelatihan komputer secara rutin agar mereka bisa menguasainya ketika dewasa nanti. Oke, untuk opsi yang D ini sama halnya ketika berorientasi pada masa depan. Pelatihan komputer dan juga smartphone ini akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika sudah beranjak dewasa, supaya mereka punya pandangan yang lebih luas lagi terhadap dunia. Tapi kan untuk opsi yang D ini hanya berorientasi pada masa yang akan datang, sedangkan masa kini juga harus diperhatikan supaya mereka bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sekarang juga, bukan hanya menunggu di masa yang akan datang ya. Lalu untuk opsi yang terakhir, menyediakan akses buku panduan komputer lengkap untuk setiap level. Sebetulnya ini bisa menjadi salah satu cara supaya mereka bisa membaca, bisa memahami konsepnya tentang panduan komputer ini dengan lengkap. Tapi kan
Panduan seharusnya disertai juga dengan tutor ataupun pelatih yang tepat supaya teorinya bisa kita praktekkan secara tepat, benar, dan sesuai. Udah paket komplit tuh, tepat, benar, dan sesuai, teman-teman. Jangan hanya memberikan buku panduan, yuk baca nih, kalian pahami ya. Siapa sih yang bisa langsung paham? Contoh kita ketika dikasih buku matematika yang tebal gitu, coba ini pahami ya tentang integral, tapi gurunya tidak memberi pemahaman, ya pasti kita juga tidak akan paham. Sama halnya seperti di opsi yang E. Oke, teman-teman, ini adalah soal terakhir kita di pembahasan tentang TIK, dan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah adaptif. Jadi itu bisa menjadi kunci kita memilih jawaban yang benar. Yang paling penting adalah memahami konsepnya dan mencari jawaban yang relevan. Perhatikan juga setiap masalah yang ada di soal ya, teman-teman. Oke, eh, kita harus bisa paham tentunya ya, dan tentu juga cerdas untuk memilih jawaban yang tepat. Dan teman-teman, jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar, supaya kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di tes nanti. Sampai ketemu lagi teman-teman, dan sehat-sehat selalu.